Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Generasi demi generasi, kalau kamu tinggalkan generasi setelah kamu ini nanti yang tidak mau mengerjakan sholat, menganggap enteng sholat, sudah pasti dia akan mengungkapkan hawa nafsunya di depan. Ini orang yang kamu tinggalkan kata Tuhan, fasawfa yalqawna ghayya. Hari depan mereka lebih hancur daripada yang ada saat sekarang ini. Surat 19 ayat 59. Kaum muslimin rahimakumullah. Khutbah kita berani berjudul Mawasi menghadapi tahun-tahun rekayasa. Kenapa begitu? Nabi pernah menceritakan dan pernah berkata dalam sebuah hadis, sayati ala ummati sanawatun qadda. Sanawatun tidak pakai alif lam. Itu isim nakirah. Selagi akan datang kepada umatku suatu ketika bagaimana tahun-tahun direkayasa. Apakah sekarang, apakah akan datang, telah berlalu, yang jelas akan datang barangkali. Mungkin juga sekarang. Yang pertama, yusaddaqu bihal kazib. Orang yang pembohong kamu anggap benar. Yang kedua, wa yukazzibu bihas shadiq. Orang yang benar kamu anggap pembohong, malah kalau perlu dibohongkan. Tidak benar, begitu. Yang ketiga, wa yu'tamanu bihal qaid. Orang yang dipercaya, orang yang khianat kamu anggap itu benar, malah kamu anggap pahlawan. Malah ada yang mengatakan demikian. Kemudian wa yukhawanu bihal amin. Yang dipercayai kamu anggap pengkhianat. Kaum muslimin, yang kelima yang paling berat. Apa kata Nabi? Wayantiku bihar rawabidah. Nanti suatu ketika akan ada masanya rawabidah. Sahabat tidak jelas, ya Rasulullah, ma huwa rawabidah? Apa itu rawabidah? Kata Nabi, adalah rajulun tapi yantiku biambil amma. Laki-laki yang mengurus kepentingan orang umum tapi dia tidak mampu. Tidak laki-laki yang sekarang. Tidak di bidangnya. Dalam hadis lain oleh Nabi dikatakan setiap pekerjaan yang tidak diurus oleh yaitu yang ahlinya fantasi saat. Tunggu kehancuran akan datang. Apakah saat ini masanya? Wallahu a'lam. Yang akan datang sudah jelas atau belum tentu. Walaupun yang akan datang itu tidak urusan kita, urusan Allah. Ada yang tidak bisa kita urus dan tidak kita tahu. Lihat dalam surat 31 ayat 34. Ada 5 yang tidak kita tahu. Yang pertama saat itu 2, sugro maupun kubro. Sugro memang kecil, kubro memang besar. Tidak tahu kita kapan. Kita berangkat pun kita tidak tahu. Yang kedua yang tidak kamu ketahui, kata Allah dalam Al-Quran dalam surat 31 ayat 34 itu, kapan turun hujan? Walaupun ada pepatah mengatakan gabak dulu dan akan hujan, tidak mutlak. Malah kadang-kadang ada disangka hujan tidak datang. Yang ketiga yang tidak kamu ketahui, apa yang dalam ibu yang sedang hamil, belum tentu orang. Namun karena ayahnya orang, ibunya orang, juga kamu katakan orang. Pasti orang, belum. Pasti laki-laki perempuan, tidak pasti. USG itu ilmu, banyak yang terjadi perubahan. Dikira laki-laki, tak tahu perempuan. Dikira perempuan, tak tahu laki-laki. Urusan Allah.
Yang keempat, ini yang kita khawatirkan, maza taksibu wada, apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu. Begini keadaan kita saat ini, begini masanya, apakah ini sudah juga masanya rekayasa tadi, kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Wallahu a'lam. Tidak satu pun yang dapat kita memperkirakan bagaimana apa yang akan terjadi setelah ini. Orang yang benci kepada Islam tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Tapi di Islam ini yang paling kita khawatirkan. Kalau dia non Muslim, katakanlah dia itu orang kafir, dia tidak mau dan tidak suka Islam, wajar. Ini malah orang Islam tapi benci kepada Islam. Masya Allah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang jelas kita tidak bersiap, tidak ada persiapan satu pun. Yang kelima yang tidak kita ketahui, di mana kita akan berkumpul urusan Allah. Sebagai contoh, ada jamaah kita di Babus Salam Jendrawasih, yang tahu barangkali ingat itu. Kebetulan dia meninggal, istrinya berjarak 11 hari. Seminggu sudah meninggal. Namanya Pak Amdani. Dia sakit, dibawa ke rumah sakit di swab. Kebetulan 3 hari sudah di swab, dia meninggal. Dibawa ke Bumus Teluk Kabung. Di sana penguburan orang yang kena COVID. Entah dimandikan atau tidak, walaupun tidak usul jenazah. Bagi jenazah tidak perlu dimandikan, tidak dimandikan tidak masalah. Itu kan tugas kita. Fardu kifayah itu tugas kita, bukan tugas yang mati. Namun kalau bapak-bapak tidak ada meninggal karena COVID ini, karena COVID belum berhenti, belum akan berhenti selama surat 28 ayat 59 berjalan terus. Dia di dalam Al-Quran surat 28 ayat 9 wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yaslu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Artinya Allah tidak akan mencelakakan sebuah negeri kecuali kalau Allah mengirim ke sana seorang rasul. Sekarang kita tanya, sudah ke rasul, sudah bertugas, sudah apa buktinya Al-Quran mesti ditinggalkan kepada kita? Dan percaya Allah tidak akan mencelakakan sebuah negeri kecuali kalau penduduk negeri itu telah melakukan kezaliman kepada Allah. Apakah ini tidak kita telah berbuat zalim kepada Allah sangat-sangat dulu? Itu saja, oh tidak. Lihat lagi dalam surat 17 ayat 16. Wa iza aradna an nulikal qaryah amarna mutrafiha fa fasaqu biha fa alaiha haqqal qaul pada marnaha tadmira. Surat 17 ayat 16 Al-Isra. Apabila Allah ingin mencelakakan sebuah negeri, Allah minta orang yang hidupnya mewah di negeri itu untuk itu mendekatkan diri kepada Allah. Namun tidak itu yang terjadi. Mutrafiha, mereka membangkang, mereka jauh dari Allah, tidak mau mendekat diri kepada Allah. Kaum muslimin, kemarin ada bapak ulang tahun anaknya di Jawa Timur, semuanya tahu, diberikannya hadiah kepada anaknya 2 orang mobil mewah. Tidak apa-apa, boleh kita itu kaya boleh, tidak masalah. Tapi jangan lupa, apakah kita masih mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, tunggu azab Allah akan datang. Anehnya lagi kaum muslimin, kalau Allah memberikan azab dan malapetakannya, tidak dipilih yang bersalah saja, tidak. Lihat dalam Al-Quran surat 8 ayat 25. Al-Anfal. Wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada malapetaka yang Allah akan berikan kepada kamu yang tidak dipilih oleh Allah yang bersalah saja, tidak. Kecuali Allah amat sangat memberikan malapetaka. Ini yang kita khawatirkan. Ya apa-apa boleh silakan, apakah Lamborghini, mobilnya enggak masalah. Namun dekat kepada Allah. Jangan dia tetap tidak durhaka kepada Allah. Kaum muslimin belum akan berhenti. Maka apa langkah yang harus kita perbuat di saat-saat seperti ini? Yang pertama, mari kita perkokoh iman kita kembali. Sumas taqom dalam ayat surat 41 ayat 30. Hendaklah mereka berkata sumas taqom, kokoh imannya. Iman yang pun tidak mau diombang-ambingkan oleh siapa apapun juga. Tidak bisa dan tidak mau. Yang kedua, waqtasimu bihablillah, tetap kamu berpegang teguh dan bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali tidak ada salahnya kita tiru tangan ini. Walaupun Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, masalul afaini kamasalil yadaini yaghsilu ahadahuma. Persatuan orang Islam itu seperti persatuan 2 tangan, basuh-basuh satu sama lain.
sakit sebelah kanan, bantu sebelah kiri, sakit sebelah kiri, tolong sebelah kanan. Begitu bagus. Begitu, mau punya kita begitu. Kemudian yang ketiga, tolong selamatkan generasi muda ini. Yang akan kita tinggalkan, meneruskan agama ini bukan kita. Kalau khotibnya umurnya sudah 75 tahun, tidak berapa lagi tinggal. Dan lihat kalau kaum muslimin sering itu berdiri buka orang banyak, yang seorang khotib ini tidak berapa lagi. Hanya menunggu kepada, dan tidak ada satupun yang tidak akan berangkat. Mustahil, berangkat semua. Yang dalam hadis Nabi, Anda mengatakan, Ish masyikta fa innaka mayyitun. Hidup pun engkau sepanjang mana umurmu, ujung kedua akan diakhiri mati. Ini mengapa? Kalau begitu, perbanyak belanja kita ke sana. Kita wariskan generasi ini, generasi yang beriman dan Islam betul-betul kokoh dan mau untuk memperjuangkan agama ini. Kaum muslimin satu contoh saja, tapi ini tidak digerakkan. Coba lihat mic yang khotib pakai saat ini bertiga punya. Protokol saja sudah, itu khatib sudah. Itu yang pakai sarung mic, jangan berkecil hati. Hanya khotib ini seluruh Sumatera Barat. Tadi khotib ini bicara mengaji di ceramah di pertanian, itu di master ditinggalkan. Ada bukan ini model yang tidak di master ditinggalkan. Karena mereka menjaga protokol kesehatan. Khotib itu ada protokol kesehatan. Jam 1, jam 2, jam 3 pernah pulang dari mana rumah ngaji sampai di rumah mandi dulu baru. Protokol kesehatan jangan abaikan, itu penting. Pakai masker walaupun tidak menjamin, tidak. Yang banyak adalah Allah. Lihat dalam Al-Quran surat 10 ayat 49. 10 49. Surat Yunus. Katakan Muhammad, engkau nak mampu Muhammad kemudaratan. Jangan banjir, jangan tsunami, jangan longsor, jangan erosi, tidak bisa. Siapa yang bisa? Illa masya Allah, kecuali Allah. Andai kata bapak-bapak ada yang punya kelebihan uang, tidak apa-apa, berikanlah di 3 buah. Satu untuk protokol, satu untuk azan, satu lagi untuk imam. Jangan ini hanya ini berkali-kali. Walaupun yang khatib ini menjaga terus, menjaga kesehatan, protokol kesehatan dianjurkan, tidak masalah. Malah masih banyak persiapan khatib ini, masih banyak untuk masker ini, masker mic dan lain sebagainya. Tapi perlu kita perhatikan untuk masa-masa yang ada. Jangan maunya khatib ini pulang dari batuk terus, walaupun tidak bisa tidak bisa. Andai kata bapak yang punya kelebihan uang, tolong belilah. Kalau tidak akan mix standar seperti ini melayani yang lain. Lebih bagus dan ini lebih bagus untuk kita juga. Perjuangan kita itu cuma 3, yang istilah orang Minang, nangka busuk, nangka lapor, nangka iswa. Nangka busuk nanti tadi kita makan, besok pagi-pagi lapor ke WC. Yang kedua yang lapor pakaian yang bapak pakai. Yang ketiga yang esok belanja di yang lain. Tidak satu pun yang tidak akan ke sana. Soal mati, soal itu giliran. Kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan khutbah yang paling sering akan membuka hati kita untuk bersama-sama. Pertama, memperkokoh iman. Kedua, tingkatkan persatuan. Ketiga, kita selamatkan generasi muda ini. Siapa yang akan menggantikan kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Bukan kita, tapi anak cucu kita kelak bertanya. Coba tanya diri kita, apakah mungkin nanti dia meneruskan agamanya atau tidak? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan khutbah membuka kita untuk membersihkan diri tentang itu. Waqtabilu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal karihil musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa qad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi allazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin wal muslimat wal mu'minat al-mu'minun wal amwat wattabi'u bainahum bil khairat rabbana lana warhamna wa anta rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli lana umurana
ma'rahati fi qulubina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa aqbalana ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurkum wa lahu yastajib lakum wa la dzikrullahi